seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Selamat pagi saudaraku, dan salam sejahtera bagimu. Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Kembali kita bertemu di Alena Channel dalam renungan pagi hari ini. Firman Tuhan yang menyapamu saudaraku dari kitab 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ada kata maka di sana. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Status kita di bumi ini adalah sebagai penumpang, penghuni sementara, bukan penghuni tetap. Semua yang ada di dalam kehidupan kita, saudaraku, sesungguhnya itu adalah titipan. Tuhan memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan. Itu adalah titipan, saudaraku. Dan kita sebagai penumpang, kita tidak mempunyai hak untuk hidup ini. Selama kita di bumi ini, sesungguhnya keberadaan kita hanyalah sekali lagi sebagai penumpang sementara. Kalau demikian saudaraku, kalau kita adalah sebagai penumpang sementara, kita adalah penghuni sementara di dunia ini. Sesungguhnya Tuhan mau mengatakan bahwa yang menjadi pemilik segala sesuatunya adalah Tuhan sendiri. Dan hidup kita bukan di sini, tetapi hidup kita kemudian adalah bersama di dalam Tuhan, saudaraku. Untuk itulah bagaimanapun kita harus membangun satu sikap takut kepada Tuhan selama kita ada di bumi ini. Membangun hidup takut kepada Tuhan. Apa itu saudaraku hidup takut kepada Tuhan? Hidup takut kepada Tuhan itu berarti memperbesar lingkaran kepatuhan kita kepada Tuhan dan memperkecil ego kita sendiri dan keinginan kita sendiri. Takut kepada Tuhan itu, saudaraku, memperbesar penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan memperkecil mengandalkan pikiran, kekuatan, dan apapun yang kita miliki di dunia ini. Hidup takut kepada Tuhan, saudaraku, adalah hidup yang selalu setia dan hidup yang selalu mendesak diri melakukan perbuatan yang diinginkan oleh Tuhan, mengedepankan kehendak Tuhan, bukan mengedepankan kehendak kita, saudaraku. Di sanalah firman Tuhan mengajak kita semua. Karena apa, saudaraku? Dikatakan bahwa ketika kita menyebutnya Bapa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, kita menyebutnya sebagai Bapa. Tetapi Dia juga, saudaraku, Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Pada akhirnya semua orang akan berada di dalam penghakiman oleh Tuhan. Dan penghakiman oleh Tuhan itu disesuaikan dengan segala perbuatan tindakan yang kita lakukan selama kita menumpang di dunia ini. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang terdakwa. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang binasa di dalam kehidupan. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang tidak sampai kepada kehendak Allah di dalam kerajaannya. Yang pasti kita mau hidup bersama di dalam kerajaan Allah. Tetapi saudaraku, bagaimanapun selama kita menumpang di dunia ini, ada satu hal yang harus kita koreksi. Apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah semua tindakan kita, pekerjaan kita sesuai dengan tuntunan Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan? Itu sangat menentukan, saudaraku. Oleh karena itu, apa pesan firman Tuhan ini kepada kita? Saudaraku, mari di dalam dunia kerja, di dalam dunia aktivitas kita, di dalam dunia kehidupan kita, mari
berusaha dan berusaha sekuat mungkin untuk berlaku takut kepada Tuhan. Memenangkan, memperbesar lingkaran kehendak Tuhan, itu yang kita lakukan di dalam kehidupan. Dan kita mau memperkecil lingkaran ego kita, lingkaran keegoisan kita, lingkaran keinginan kita, lingkaran kehendak kita, demi kehendak Allah yang harus kita menangkan di dalam kehidupan. Dengan demikian saudara-saudaraku, kita menyebutnya dia Bapa. Bapa yang akan menghakimi kita, dan pada akhirnya kita memperoleh kasih karunia yang dari Allah Bapa itu sendiri saudara-saudaraku, yaitu kerajaan Allah. Kesanalah kita menjadi tempat tujuan akhir kita saudara-saudaraku. Anda diberikan sebuah kepastian, Anda menjadi pewaris dari kerajaan Allah ketika kita membangun sikap takut kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, bekerjalah. Orang yang bekerja jangan berlaku curang terhadap sesamanya. Orang yang bekerja, hormatilah sesamamu. Orang yang melakukan pekerjaannya, biarlah cintailah dan lakukanlah pekerjaanmu sebaik-baiknya. Orang yang bekerja, biarlah melakukan apapun yang terbaik demi pekerjaan dan panggilan yang Tuhan sampaikan. Sebagai pemimpin, sebagai penguasa, berlaku adil terhadap semua. Berlaku hidup mensejahterakan semua. Dan berlaku di dalam kebenaran, mencintai kehidupan. Kiranya Tuhan memberkatimu saudaraku. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman kehidupan yang telah menyapa kami. Kami mengaku ya Tuhan, sesungguhnya Engkaulah Allah yang menghakimi kami sesuai dengan perbuatan kami. Kami mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami mau supaya kami bersikap takut kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, selama kami ada di bumi ini, karena bumi ini bukanlah tempat kami di sini hanyalah sebagai penghuni sementara. Berlaku setia kepada Tuhan, memperjuangkan hidup benar di dalam Tuhan, mewujudkan cinta kasih dan perdamaian di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itulah yang Tuhan kehendaki sebagai orang yang membangun hidup takut kepadamu. Kuatkan kami, teguhkan kami, mampukan kami di dalam roh-Mu untuk melakukan itu. Karena tanpa Tuhan tidak ada yang bisa kami lakukan. Sertailah umat-Mu ini, biarlah damai sejahtera dan kekuatan yang dari Roh Kudus menggerakkan kami semua untuk semakin dekat kepada Tuhan. Berkatilah kami dalam Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Mari saudaraku, di dalam kehidupan ini kita wujudkan hidup takut kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu saudaraku.